Kalau habis dari ziarah ya kita pulang lagi ke sini ya. Cuma kalau liburan alhamdulillah nih akan lumayan agak panjang nih liburnya, karena aku udah pesen sama manajer aku, goals aku di 2023 tuh nggak mau kerja terus, tapi harus seimbang juga antara kerja yang lain terus liburan gitu. Jadi nanti habis lebaran aku akan pergi sama teman-teman aku, kita mau ke Labuan Bajo. Karena ya belum pernah kesana juga kan, tapi abis itu lanjut liburan keluarga lagi sama mama. Jadi abis liburan sama teman-teman, liburan sama keluarga. Dan kita kan belum pernah liburan keluarga yang gimana-gimana kan, karena kemarin juga pandemi. Jadi ya aku liburan sama teman-teman, tetap liburan sama keluarga abis itu. Karena aku ada ngajar juga di destinasi wisata tersebut. Jadi mama papa sekalian ngelihat aku ngajar di kampus gitu. Ini mau ke Jogja atau gimana? Mau ke Bali, nanti aku akan ngajar di salah satu universitas di Bali. Jadi aku bilang, mah aku ngajar di Bali nih, jadi abis dari aku liburan sama teman-teman, aku emang harus ke Bali. Sekalian aja kita liburan keluarga yuk, nanti mama papa bisa lihat kalau aku jadi dosen gimana. Om, biasanya kalau Prilly jadi dosen gimana sih Om, kayak gimana Om kalau ngelihat Prilly? Awalnya sih khawatir ya bisa nggak sih. Tapi alhamdulillah sih saya lihat waktu dia ngajar di UGM ya. Jogja. UGM bagus sih dia ngajarnya, pinter ya. Wow, terima kasih. Jadi udah nggak khawatir lagi sih dan bangga gitu loh dia bisa jadi dosen. Tante gimana Tante? Tante gimana ngeliat? Kalau aku sih nggak ada khawatirnya sih, karena aku tahu. Lebih yakin ya ibu ya. Karena aku tahu dia pasti bisa, gitu. Ya harus yakin dong. Gitu. Ternyata ya bisa sih. Dek, ini apa menjadi dosen akan dijadikan memang benar mau terjun jadi dosen seterusnya atau gimana nih Dek? Karena Ada kan banyak salah- permintaan kan Iya, kamu nih. ada salah satu kampus yang memang udah mau ngeluarin SK untuk aku jadi dosen tetap. Jadi dosen yang ngajar non akademik sih, kayak lebih tepatnya soft skill, misalnya public speaking, terus misalnya cara body language saat kita berbicara gitu-gitu kan perlu juga gitu. Cuma aku belum siap, karena kalau jadi dosen tetap waktunya harus benar-benar komit sama pelajaran tersebut, terus harus bikin kurikulum bareng, jadi bikin kurikulumnya, terus juga ya aku harus bolak-balik ngajar, misalnya seminggu 4 kali atau seminggu 2 kali aku ngajar di kelas, itu kan juga waktu ya. Terus bikin soal ujian, nilai mahasiswanya banyak, balesin email mahasiswa gitu. Aku aja sekarang mahasiswanya baru dikit, balesin emailnya juga itu kadang suka sempet gak sempet gitu ya. Jadi aku belum bilang iya ke tawaran untuk aku jadi dosen tetap. Tapi kalau aku jadi dosen praktisi, aku menerima tawaran tersebut karena kelasnya nggak banyak. Satu semester tuh aku paling mengisi 2-3 kelas, jadi kan nggak terlalu berat. Mau keluar kota juga nggak begitu berat gitu. Mungkin yang ngajar kamu, gimana mahasiswanya nih semua nih kamu yang ngajar gitu, seorang artis Prilly gitu yang multitalenta? Iya seneng sih, karena mahasiswa jadi lebih aktif nanya. Terus juga nanyanya tuh bukan cuma sekedar teori, tapi nanya pengalaman aku di dunia kerja. Karena kan aku dosen praktisi, jadi aku tuh ngajarnya selain teori tapi harus didasari oleh case study kan, case study dan experience aku gitu. Jadi pertanyaan mereka justru lebih berkembang dan lebih seru-seru gitu, karena mereka nanya kalau kerja di industri kreatif apa sih ininya gini. Jadi aku sekali bercerita juga pengalaman aku kerja gitu. Om kemarin sempat nemenin Prilly diving juga, mungkin gimana sih Om ceritanya? Ini tadi ada yang minta izin, tapi ada yang tante kayaknya nih berat banget nih. Gimana nih ngeliat Prilly yang sekarang lagi punya hobi diving? Waktu dia diving itu adalah hari yang paling menakutkan. Kenapa Om? Iya khawatir lah, namanya kita nunggu di atas, karena kita ada di bawah laut kan, lagi ngapain kita nggak tahu. Sampai ditemenin. Iya, ya karena kita juga kan baru ya di dunia diving dan saya juga nggak paham itu seperti apa. Mungkin karena ketidakpahaman saya jadi saya khawatir, tapi mungkin kalau udah mengerti mungkin tahu bahwa itu mungkin aman ya. Kayaknya gitu. Karena kemarin papa nganterin aku pas aku ujian. Kalau aku ujian itu kan sendiri ya, cuma sama instruktur. Jadi kok berdua doang divingnya. Sebenarnya kalau diving trip kan pasti kita rame-rame. Cuma karena kemarin aku mau ambil license Advanced Open Water Diver, jadi ya sendiri dites gitu di bawah. Padahal kamu kesenangan ya? Aku seneng. Yang paling takut deg-degan tuh ya, Om? malam yang paling takut. Iya kan Oh, ada malam juga. salah satu tesnya tuh ada night dive ya, gimana aku bisa
gimana aku bisa gak diving malam, apakah aku takut atau aku ada panik atau anxious gak gitu. Tapi ternyata aman sih alhamdulillah gitu. Emang kalau suka mah beda ya gitu. Ketika udah di diving, udah di bawah laut tuh seperti apa sih Dek? Sensasinya mungkin. Sensasinya tuh tenang banget malah. Karena aku nggak bisa dengar suara apapun kecuali nafas aku sendiri kan. Mungkin itu cocok untuk orang-orang yang emang kerjanya kayak aku yang mobilitasnya tinggi, ketemu sama orang banyak. Jadi pas diving tuh kita menemukan ketenangan sendiri. 30-45 menit tanpa harus berinteraksi sama siapapun, cuma ngelihat keindahan bawah laut, berenang. Kalau misalnya ada arus bahkan kita cuma diem aja, nggak usah berenang. Jadi bener-bener kayak apa ya, kayak bengong aja gitu. Aku mah suka sih, karena itu jadi kayak terapi buat aku yang kerjanya tuh harus ketemu sama banyak orang gitu. Tante kayaknya berat banget nih kalau izin Tante diving. Kalau aku sih iya sih. Kenapa? Berat. Ya takut aja gitu sama kayak Om gitu kan. Jadi kalau pre diving tuh saya nggak pernah mau ikut. Cuma saya mantau jam, kata dia 45 menit. Udah belum 45 menit, udah belum. Jadi pas udah 45 menit saya telepon. Udah naik belum? Belum, udah tuh baru tuh. Aduh nggak bisa ngapa-ngapain deh. Telepon lagi, lihat lagi, udah naik belum? Udah baru tuh napas tuh enak tuh. Kayak orang gimana gitu. Karena sepanjang lagi diving bilang Om selalu berdoa ya Om. Pasti. Apalagi pas malam. Takutnya pas malam. Iya, apalagi kan dibilang sama instrukturnya kalau di kedalaman 30 lebih ada Narkosis, narkosis, ada resiko halusinasi karena nitrogen. Oh iya. nitrogen, jadi dia mungkin ininya berkurang ya kesadarannya ya. Slow thinker, Slow jadi thinker, lambat. jadi Tapi aku lambat. dites kan, ternyata aku alhamdulillah berhasil gitu. Jadi tujuannya dites tuh apakah di kedalaman 30-35 meter aku narkosis atau kenapa-kenapa, ternyata enggak. Karena pas di kedalaman 30 meter aku disuruh jawab beberapa pertanyaan dan bisa nggak slow thinker gitu. Jadi ya tubuh manusia kan beda-beda gitu kemampuannya, dan ternyata alhamdulillah aku bisa gitu. Oke. Jadi pengen selalu mendampingi Prilly kalau diving. Udah pasti mau. Tapi kan kalau dipergi sama temen-temennya nggak mungkin. Iya, jadi aku bilang kalau aku nggak sama teman-teman aku kayak kemarin boleh Bapak ikut, tapi kalau sama teman-teman teman-teman aku bete lagi, aku ngajakin orang tua sih lagi best friend trip gitu. Tapi Papa suka pesan apa sih kalau kamu pas lagi ngediving gitu? Jangan ambis, karena Papa tahu aku tuh orang yang ambis banget. Jadi misalnya tujuannya pengen ngelihat karang yang udah kita tentuin gitu. Tapi kalau misalnya arusnya besar atau ada kenapa-kenapa, ya jangan ambis pengen ke situ. Dan emang kalau diving itu kita harus konservatif ya. Apapun yang terjadi, mau belum sampai tujuan kek, mau baru cuma 25 menit nyebur kek, atau mau kita belum foto kek, kenapa-kenapa harus langsung naik gitu. Dan kalau diving aku nggak mungkin ambis lah, karena kan itu melibatkan nyawa dan keselamatan yang lain ya, bukan cuma aku doang. Jadi ya kalau kayak kemarin harusnya aku diving di kapal karam di wreck, tapi karena arusnya lumayan tinggi dan kapalnya telat jemput, jadi kita nggak mungkin ke sana. Oh ya udah nggak usah, nanti kapan-kapan aja gitu. Sedikit. Nyala izin nih. Iya. Bentar. Turunan lagi, Bang. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, satu. Kami dari gimana ya? Saya Prilly Latuwansina dan keluarga. Oke, bro. Ya. Hai pemirsa, saya Prilly Latuwansina dan keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dua. Oke.